Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan Bapak pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Baik, untuk pertemuan kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang hadis menyayangi anak yatim, ya. Namun sebelum saya jelaskan tentang hadis atau isi dari hadis menyayangi anak yatim, mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum Bapak lanjut ke materi atau penjelasan dari hadis anak yatim, apabila video ini bermanfaat, silakan like, subscribe, dan klik loncengnya agar tidak ketinggalan info-info terbaru mengenai materi pembelajaran yang lainnya. Oke, langsung saja kita mulai pembelajarannya. Anak yatim. Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh salah satu dari orang tuanya. Sedangkan anak yatim piatu adalah anak yang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya. Jadi anak yatim itu salah satu dari orang tuanya, itu disebut anak yatim ya, kalau orang tuanya meninggal. Contoh misalkan yang meninggal ibunya, ayahnya masih ada, nah itu namanya anak yatim. Atau sebaliknya, yang meninggal ayahnya, ibunya masih ada, itu anak yatim. Sedangkan kalau ayah dan ibunya meninggal semua, itu namanya yatim piatu. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim, ya, sehingga beliau sangat menyayangi anak yatim, dan bahkan Allah pun menyuruh kita untuk selalu menyayangi anak yatim. Ingat ya, Rasulullah lahir ketika ayahnya sudah meninggal dunia. Kemudian gak lama ya, setelah beberapa hari kemudian disusul sama ibunya, sehingga Nabi Muhammad diasuh atau dirawat oleh pamannya ya, sehingga Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim piatu. Awalnya yatim, namun setelah beberapa hari kemudian ibunya meninggal, sehingga Nabi Muhammad statusnya menjadi anak yatim piatu. Hukum menyayangi atau memelihara anak yatim adalah fardu kifayah, yang artinya apabila dalam suatu kampung atau satu kampung terdapat anak yatim dan sudah ada yang mengurusnya, maka yang lain tidak berdosa. Akan tetapi jika dalam kampung tersebut ya tidak ada yang mengurus anak yatim, maka seluruh masyarakat di kampung tersebut akan mendapatkan dosa semuanya ya. Jadi hukumnya itu memelihara anak yatim fardu kifayah. Asal salah satu warga di kampung tersebut ada yang memelihara, udah yang lain terbebas dari dosa. Namun kalau dalam kampung tersebut tidak ada yang memelihara, seluruh masyarakat di kampung tersebut akan mendapatkan dosanya ya. Jadi apabila di kampung kalian ada anak yatim ya, cepat-cepatlah diurus atau dipelihara. Syukur-syukur kita yang memelihara ya, karena kalau kita yang memelihara dengan ikhlas, maka kita termasuk orang-orang yang mulia. Menyayangi dan mengurus anak yatim merupakan akhlak terpuji ya. Jadi perbuatan yang terpuji, sangat dicintai dan disukai oleh Rasulullah, bahkan Allah pun sangat menyukainya. Hadisnya ya, hadis yang menjelaskan tentang menyayangi anak yatim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya atau yang bacaannya ya, sebelum ke arti saya bacakan terlebih dahulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Sahl bin Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha wa asyara bis sababati wal wusta wa farroja bainahuma. Yang artinya, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, aku dengan pelindung anak yatim di surga adalah seperti ini. Nah, seperti ini yang dimaksud, beliau menunjukkan jari telunjuk dengan jari tengah, serta beliau merenggangkannya antara keduanya. HR riwayat Bukhari, maaf ya, Bukhari di sini tulisannya Muslim, tapi atasnya Bukhari, yang benar Rawahul Bukhari, hadis Rawahul Bukhari nomor 4892. Dari hadis tersebut sudah sangat jelas ya, kita dianjurkan untuk menyayangi anak yatim. Bahkan Rasulullah pun mengibaratkan dua jari antara jari telunjuk dengan jari tengah. Penjelasan dan isi kandungan hadis. Yang pertama, Rasulullah merupakan pelindung anak yatim. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat menyayangi anak yatim, sehingga Rasulullah selalu melindungi anak yatim. Bahkan Rasulullah mengibaratkan atau mengisyaratkan orang yang mengurus anak yatim itu seperti jari telunjuk yang mendekati tingginya jari tengah, yang artinya martabat mereka mendekati martabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Kalian bisa lihat jari telunjuk dengan jari tengah kalian. Coba tempelkan mana yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi itu kan jari tengah ya. Nah, jari tengah itu diibaratkan Rasulullah, jari telunjuk diibaratkan orang yang mengurus anak yatim. Nah, tingginya hampir sama sehingga martabatnya mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksud yang lain dari ibarat atau isyarat yang diberikan oleh Rasulullah itu maksudnya orang yang memelihara anak yatim tempatnya berdampingan dengan Rasulullah SAW di surga nantinya ketika orang tersebut sudah meninggal dunia. Ketika orang tersebut meninggal dunia, maka ditempatkan di surga berdampingan dengan tempatnya Rasulullah SAW. Ya, makanya sungguh sangat mulia dan sangat senang, sangat bahagia bagi orang-orang yang mau memelihara anak yatim. Dengan catatan ya, memelihara atau mengurus anak yatim itu harus ikhlas tanpa ada imbalan apapun ya, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan yang lain di sini dimaksudkan bahwasanya orang yang menyayangi anak yatim dengan ikhlas adalah ahlul jannah. Ahlul jannah itu artinya penghuni surga. Kenapa mereka bisa menjadi penghuni surga? Karena jasa-jasa mereka yang sangat besar dalam memelihara anak yatim, dan martabat mereka di sisi Allah itu tinggi ya. Martabat mereka itu di sisi Allah sangat tinggi, sehingga mereka yang mau menyayangi dan mengurus anak yatim jaminannya ahlul jannah, yaitu penghuni surga. Dari sini jelas ya, hadis ini menerangkan tentang bagaimana atau tentang hukum memelihara anak yatim. Hukumnya itu fardu kifayah ya, wajib tapi tidak buat semuanya, hanya sebagian saja. Contohnya tadi ya, dalam satu kampung ada anak yatim, hanya satu yang memelihara, maka yang lain tidak mendapatkan dosa. Namun ketika tidak ada yang memelihara, satu kampung akan mendapatkan dosanya. Kemudian di sini sudah sangat jelas, bagi orang yang mau memelihara anak yatim dengan ikhlas, maka jaminannya surga dan akan ditempatkan berdampingan dengan Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu aja penjelasan singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya bagi kita semuanya.
Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf karena kesempurnaan hanyalah miliknya Allah, kekurangan milik saya pribadi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya terima kasih. Ya. Sampai bertemu kembali di pembahasan berikutnya, atau ketika pengen melihat materi-materi yang lain, ya bisa kalian lihat di channel YouTube saya, Cah Patasewu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.